Rekan saya Kak Dilan. Kami dari penerbitan Media Tama. Di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk sekolah ini sudah menggunakan buku esensi dari Media Tama sebelumnya. Nah, untuk tahun ajaran baru nanti kami sudah menyediakan dengan adanya buku yang lebih inovatif lagi yang dapat membantu Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu merupakan buku pendamping dari buku pemerintah. Nah, maka dari itu sebagai buku pendamping, maka E+ ini harus lebih interaktif, mengajak peserta didik bernalar kritis, dan tentu saja menyesuaikan dengan kurikulum terbaru. Dan ini sedikit informasi bahwa kami dari Media Tama sudah menggunakan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka dan juga SKBSKAP terbaru tahun 2024. Yang mana mungkin di buku-buku sebelumnya itu masih menggunakan tahun 2023 seperti itu. Nah, untuk itu sendiri kita sudah menggunakan tahun 2024. Nah, mungkin poinnya adalah di sini bahwa E+ itu dikembangkan sesuai kaidah dan prinsip dari kurikulum Merdeka. Mengapa dikatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip kurikulum Merdeka itu kan tidak hanya menekankan pada prestasi akademik peserta didik saja, tetapi juga pengembangan keterampilannya, penguatan karakternya, dan juga peningkatan kompetensinya baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian E+ ini adalah buku inovasi atau buku inovatif dari penerbitan Media Tama. Karena buku ini tidak hanya berisi teks-teks dan gambar-gambar saja seperti buku-buku umumnya, tetapi kami juga sudah menyediakan adanya fitur-fitur digital di dalam buku. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kan kita hidup di era digital yang terus berkembang. Jadi baik Bapak Ibu guru maupun peserta didik itu dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam menguasai teknologi seperti itu. Nah, untuk E+ sendiri terdapat beberapa fitur-fitur digital. Yang pertama ada education video, kemudian digital assessment atau tes secara digital, kemudian digital literasi, dan juga PowerPoint dalam bentuk digital. Nah, mungkin kita langsung saja simak satu persatu fitur-fitur atau apa sih isi E+ ini, yang mungkin Bapak Ibu yang sudah memegang sampelnya bisa disimak ya, kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama mungkin kita nanti akan menemui sebuah fitur bernama stimulation. Nah, stimulation ini jika di dalam kurikulum Merdeka kita mengenalnya dengan pemicu. Pemicu untuk apa? Pemicu untuk merangsang keingintahuan peserta didik dalam proses belajar. Nah, mungkin bahasa sederhananya, stimulation ini merupakan gambaran awal sebelum beranjak ke dalam materi. Nah, tidak lupa di situ kita juga memunculkan adanya kebermaknaan materi. Nah, ini juga sesuai dengan branding buku kita bahwa buku kita ini berbasis riset. Jadi harapannya apa yang didapatkan peserta didik dalam proses belajar itu dapat diaplikasikan dalam keseharian mereka. Nah, tidak lupa juga di sini kita sudah membreakdownkan atau sudah mencantumkan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran, di mana sekali lagi ini sudah kita sesuaikan dengan kurikulum dan juga SK terbaru dari pemerintah. Nah, kemudian kita juga akan menemukan sebuah fitur yaitu mapping atau kita kenal dengan peta konsep, kemudian keyword atau kata kunci, dan di bawah keyword nanti kita akan menemui sebuah fitur bernama Let's Find Out. Nah, ini sedikit informasi, memang di dalam buku E+ ini kami menggunakan istilah fitur-fiturnya itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Tapi untuk isinya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi di Let's Find Out. Let's Find Out ini jika di dalam kurikulum Merdeka kita mengenalnya dengan pemantik. Nah, pemantik sendiri ini berisi tentang soal-soal dasar sebelum peserta didik itu memulai pembelajaran. Nah, kemudian di bawah Let's Find Out, mungkin Bapak Ibu yang sudah memegang sampelnya bisa langsung dilihat QR code-nya. Nah, di situ terdapat 2 QR code. Barangkali ada yang ingin mencoba bisa langsung di scan isinya tentang apa seperti itu. Untuk QR
QR code yang pertama itu berisi tes diagnostik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka itu kan sangat menekankan pada merdeka belajar peserta didik. Nah, maka dari itu di dalam buku E-Plus Media Tama kami menyediakan sebuah QR code yang mana nantinya Bapak Ibu guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didiknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gaya belajar itu ada visual, auditori, dan juga kinestetik seperti itu. Nah, itu nanti modelnya seperti apa untuk anak SD bagaimana, sedangkan kan anak SD itu dibatasin sekali perihal gadget seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan-rekan saya ini bagaimana pengaplikasian QR code atau fitur-fitur digital di dalam E-Plus ini untuk anak SD itu penerapannya bagaimana seperti itu. Nah, kemudian di bawah tes diagnostik kita juga akan menemui fitur PowerPoint digital. Jadi untuk PowerPoint itu sendiri nanti dapat diubah oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi untuk PowerPoint-nya mungkin contohnya seperti ini. Yang sudah membawa bukunya mungkin dapat langsung di-scan Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya contohnya bagaimana. Kita beri satu contoh PowerPoint seperti ini. Jadi untuk PowerPoint-nya kita buat seinteraktif mungkin khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, untuk PowerPoint sendiri ini nanti dapat diubah oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi misal ingin menambahkan gambar, ingin menambahkan teks, nah itu sangat-sangat bisa. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu guru dalam proses pengajaran. Nah, ini sudah kami sediakan di setiap babnya. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada apperception atau jika di dalam kurikulum Merdeka kita mengenalnya dengan appersepsi. Untuk appersepsi sendiri ini berisi tentang gambaran awal materi. Jadi di situ kita menyajikan adanya artikel-artikel singkat, kemudian dilengkapi dengan soal-soal berbobot literasi dan juga numerasi. Di mana mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui bersama bahwa kurikulum Merdeka itu sangat menekankan literasi dan numerasinya. Nah, untuk soal-soal berbobot literasi dan juga numerasi itu sudah sangat kami tekankan di dalam buku E-Plus. Nah, kemudian kita beranjak ke materi pembelajaran. Apa sih yang membedakan materi di dalam buku E-Plus ini dengan buku-buku lainnya? Nah, mungkin yang pertama untuk E-Plus sendiri ini sekali lagi kita sudah menyesuaikan dengan kurikulum dan SK terbaru. Nah, kemudian tidak hanya itu, di dalam materi E-Plus kami sudah menyediakan adanya fitur digital. Jadi untuk fitur digitalnya itu nanti ada berupa teks materi dalam bentuk PowerPoint dan juga video materi. Yang mana fungsinya itu untuk menjelaskan lebih lanjut terkait materi yang ada di dalam buku. Jadi biar siswa tidak bosan saja misal hanya membaca buku, mengamati gambar, di situ kita sudah menyediakan adanya PowerPoint maupun video materi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tidak perlu repotkan lagi, misal ingin menjelaskan lebih detail nih, saya harus cari referensi di YouTube atau apa, tidak perlu, karena di situ kami sudah menyediakan. Nah, ini juga memfasilitasi peserta didik yang gaya belajarnya itu auditori atau lebih senang melihat video, mendengarkan video seperti itu, kami sudah memfasilitasi. Nah, mungkin untuk fitur selanjutnya kita akan menemui case study. Jika di dalam kurikulum Merdeka itu kan sangat-sangat menuntut kita untuk terus membantu peserta didik itu mengembangkan penalaran kritisnya atau bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, maka dari itu sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka itu penerbitan Media Tama mengeluarkan sebuah fitur bernama case study ini, di mana di dalamnya itu termuat studi kasus atau permasalahan-permasalahan terkait di sekitar lingkungan peserta didik itu, yang harapannya nanti dapat diselesaikan dengan ilmu yang sudah mereka pelajari dalam sumber tersebut. Nah, kemudian ada juga activity atau aktivitas belajar, di mana untuk aktivitas belajar di dalam buku E-Plus ini siswa
siswa tidak hanya dituntut untuk menjawab soal-soal seperti itu, tetapi kita juga mengajak peserta didik itu melakukan sebuah aktivitas, misalnya menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah karya. Nah, mungkin dapat dilihat di layar atau mungkin di buku langsung. Di dalam aktivitas itu kami juga melengkapi dengan adanya fitur digital berupa video. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal menyekannya saja, nanti sudah masuk ke dalam video tersebut. Di mana video tersebut itu menunjang aktivitasnya. Jadi misal melakukan langkah-langkah membuat buket uang atau buket bunga seperti itu. Di situ kita sudah menyediakan video yang berisi langkah-langkahnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal menampilkan lewat layar proyektor atau apa, nanti peserta didik tinggal mengikutinya seperti itu. Kita sudah memudahkan. Kemudian tidak lupa juga di dalam buku Epos ini kita selalu menekankan karakter profil pelajar Pancasila, yang mana biasanya kita atau kita cetak tebal, misalnya berdoalah terlebih dahulu, junjunglah toleransi, berkelompoklah tanpa membeda-beda, karena di situ kita sudah sangat tampilkan di dalam buku Epos kita. Nah, kemudian kita nanti akan beranjak ke kompetensi tes, di mana untuk kompetensi tes ini kami berbobot literasi dan juga numerasinya. Tidak lupa juga untuk soal-soal yang kami buat itu berbobot hangover repeating skill atau HOTS seperti itu. Karena soal-soal yang kami buat di dalam buku Epos ini kami berreferensi pada PISA, Olimpiade atau lomba-lomba nasional lainnya. Jadi tentu saja untuk kompetensi tes maupun sumatif tes ini kami mengajak siswa itu untuk lebih bernalar kritis. Nah, tidak hanya berhenti di situ, bahwa di dalam buku Epos kami juga memfasilitasi dengan adanya bank soal dalam bentuk digital. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal menyekan QR code-nya saja, atau mungkin dari kami memberikan sebuah link yang mana nanti berisi bank soal atau kumpulan-kumpulan soal di dalam satu bab pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu guru misal ingin mengadakan ulangan harian, remedial, pengayaan, nah tidak perlu lagi kerepotan membuat soal-soal untuk peserta didiknya, tetapi kita sudah memfasilitasi dalam bentuk bank soal. Nah, kemudian tidak lupa juga kita selalu memunculkan riset atau aktivitas-aktivitas proyek di dalam buku Media Tanah ini, karena ini sesuai dengan branding penerbitan kami bahwa harapannya ilmu yang didapat peserta didik itu dapat menghasilkan sebuah produk. Jadi tidak hanya disimpan sendiri oleh peserta didik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, tidak lupa juga kita juga selalu melengkapi remedial, pengayaan, dan juga reflection. Nah, kami juga ada fitur teacher and parent interaction. Jadi jika Bapak Ibu guru ingin berinteraksi kepada orang tua siswa terkait dengan mata pelajaran terkait, di sini kita sudah menyediakan contoh portofolionya atau kita sudah menyediakan fiturnya. Nah, mungkin dari penjelasan saya tentang fitur-fitur di dalam itu sebelum dilanjut oleh rekan-rekan saya ini, di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwa Epos ini adalah buku inovasi atau buku terbaru dan sekaligus buku unggulan dari penerbitan Media Tama, di mana Epos ini kita susun untuk 1 tahun pembelajaran, dan Epos ini mendukung pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif khususnya di satuan pendidikan. Epos sudah menggunakan kurikulum sekaligus SK terbaru dari pemerintah, yang mana kita sudah menggunakan SK tahun 2024. Dan Epos di sini juga memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik, mulai dari visualnya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memegang bukunya dapat dilihat di situ berwarna-warni, kemudian gambar-gambar yang menarik perhatian anak-anak, ada tabel, bagan, seperti itu. Nah, untuk auditorinya kita juga sudah menyediakan video-video yang dapat diakses Bapak Ibu guru sekalian, dan kinestetiknya kita sudah menyediakan beberapa aktivitas-aktivitas belajar. Nah, buku Epos ini merupakan buku inovatif dari kita karena di dalamnya tidak terdapat teks dan gambar saja, tetapi kita juga sudah melengkapi dengan adanya fitur-fitur berbahasa internasional atau bahasa Inggris, dan juga sudah kita lengkapi dengan beberapa fitur-fitur digital. Nah, mungkin sebelum masuk ke rekan saya, di sini saya akan
Sedikit informasi untuk menjelaskan bahwa di sini kita juga sudah menyediakan adanya modul ajar. Nah, mungkin nanti tampilannya seperti ini untuk modul ajarnya, di mana modul ajar ini sendiri itu dapat di custom atau diedit oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan keperluan sekolah. Nah, jadi di sini kita sudah tampilkan capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di sini kami sudah lengkap. Nah, mungkin nanti tampilannya seperti ini. Ya, mungkin itu dari saya yang menjelaskan tentang fitur-fitur unggulan di dalam Impuls, yang mana nanti kami mohon izin juga untuk menjelaskan terkait tes diagnostik untuk anak SD itu pengaplikasiannya bagaimana, dan juga digital assessment atau tes secara digital itu nanti pengaplikasiannya bagaimana. Seperti itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cici Afen Istiqomah. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan sekilas memperkenalkan dan menjelaskan terkait salah satu fitur unggulan dalam buku E+, yaitu tes diagnostik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama rekan saya Akila, bahwasanya dalam buku E+ ini ada fitur plus-plusnya, di mana salah satu fitur unggulannya adalah adanya tes diagnostik. Dan tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui gaya belajar siswa. Seperti yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa gaya belajar itu ada 3 macam, ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, dengan adanya fitur ini diharapkan nantinya Bapak Ibu guru dapat mengetahui gaya belajar mayoritas siswa-siswanya dalam sebuah kelas itu mayoritas gaya belajarnya apa. Nah, dengan mengetahui mayoritas gaya belajar, otomatis nanti ketika Bapak Ibu mempersiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran itu dapat lebih efektif karena sudah mengetahui gaya belajar siswanya itu seperti apa yang dominan. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses tes diagnostik ini? Nah, ini seperti fitur-fitur digital pada buku media tama lainnya, bahwa untuk mengaksesnya itu cukup menggunakan smartphone, kemudian scan di bagian QR-nya. Nah, nanti secara otomatis kita akan terhubung ke sebuah laman, di mana dalam laman tersebut ada 2 tipe pilihan. Yang pertama untuk tes diagnostik SD kelas 1, 2, dan 3, kemudian tes diagnostik kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk tes diagnostiknya itu sendiri di buku media tama ini kita susun dengan berkolaborasi kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan tes diagnostik ini gitu. Jadi tidak semata-mata bikin asal gitu. Jadi kita sudah saling berkolaborasi dan konsultasi dengan pihak terkait. Nah, lalu untuk tipe soalnya sendiri di tes diagnostik ini memang kami bedakan antara SD kelas bawah dan juga SD kelas tinggi. Nah, untuk yang SD kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 ini kami menggunakan soal tes diagnostik yang pertanyaannya itu sebenarnya sepele dan sederhana, tetapi ini dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajarnya itu seperti apa. Lalu untuk jumlah soalnya itu ada 20. Nah, terus terang Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan penggunaan tes diagnostik ini memang mau tidak mau harus di print out kemudian diberikan kepada siswa. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu ya bahwa murid-murid siswa kita masih SD dan SMP itu kayak penggunaan gadget itu sangat terbatas. Jadi mau tidak mau kita harus kembali ke cara konvensional. Nah, tetapi dari media tama itu sendiri itu sebenarnya kita punya sistem yang dapat melakukan tes diagnostik itu secara online, tetapi kita terapkan untuk
siswa-siswa yang SMA gitu. Jadi untuk SMP dan SD itu mau tidak mau harus agak kembali ke cara konvensional. Nah kemudian untuk pertanyaannya kita menggunakan pertanyaan yang sederhana tetapi dapat mengetahui gaya belajar siswanya. Dan misalnya di situ ada ketika aku bercerita, aku memilih untuk menulisnya, menceritakan dengan keras atau memerankannya. Nah kalau dilihat di situ ada simbol-simbol bidang datar, di mana bidang datar itu nanti ketika siswa kita padui gitu ya untuk memilih jawabannya itu cukup diwarnai saja di bagian bidang datarnya. Nah lalu bidang datar tersebut itu ada semacam kodenya gitu ya, dimana untuk yang bintang itu kami gunakan untuk gaya belajar yang sifatnya visual, kemudian yang segitiga itu untuk gaya belajar yang bersifat auditori, lalu untuk yang hati kami gunakan untuk yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi nanti ketika siswa sudah selesai memilih jawaban yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya, nanti di akhir Bapak dan Ibu guru bisa menghitung berapa jumlah bintang, jumlah segitiga, jumlah hati, lalu yang dominan jawaban yang paling banyak itu dapat disimpulkan sebagai gaya belajarnya. Nah itu untuk yang SD kelas rendah. Nah untuk yang SD kelas atas ini kami menggunakan soalnya itu berbeda. Sama sebenarnya tipenya soal-soal yang sederhana, hanya saja kami buat sedikit lebih kompleks gitu. Nah kemudian untuk yang SD kelas atas ini kami menggunakan sediakan lembar jawab yang berbeda. Jika tadi yang kelas rendah itu untuk menjawabnya siswa kita hanya tinggal mewarnai di bagian bidang datarnya, kalau untuk yang siswa SD kelas 4, 5, 6 kami sediakan lembar jawab di mana nanti jawaban yang dipilih oleh siswa itu nanti cukup diarsir di bagian lembar jawab. Jadi seperti jawaban kita saat ujian nasional dulu. Nah tetapi untuk yang SD kelas atas, jika tadi saat di kelas 1, 2, 3 masih hitung manual untuk menentukan gaya belajarnya, nah di SD kelas atas, di kelas 4, 5, 6 ini kami sediakan sebuah sistem screening yang nanti cukup diarahkan saja di bagian lembar jawabnya. Nanti secara otomatis sistem kita akan menghitung secara otomatis terkait jawaban jumlah jawaban yang mengarah ke gaya belajar visual, kemudian jawaban yang mengarah ke auditori dan juga kinestetik. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu guru sudah tidak perlu mengkoreksi secara manual, tapi koreksinya dilakukan otomatis by system. Jadi nanti tinggal disimpulkan ya bahwa ini contoh sampelnya ternyata siswa yang kami screening ini gaya belajarnya adalah visual. Kenapa? Karena berdasarkan hasil yang dia kerjakan, jawaban yang mengarah ke arah visual itu ada 10, kemudian yang auditori itu ada 5, lalu yang kinestetiknya ada 5. Seperti itu. Jadi untuk yang SD kelas 4, 5, 6 kami sertakan sebuah sistem untuk koreksi otomatis yang menentukan gaya belajar siswa. Nah mungkin itu penjelasan dari saya terkait tes diagnostik, dan lebih lengkapnya mengenai scanner app kami untuk menentukan jawaban ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ini, Dila. Perkenalkan, nama saya Dilan, perwakilan MIT dari Media Tama Pusat. Di sini saya akan sedikit mendemokan untuk fitur aplikasi scanner jenjang SD dan SMP. Jadi untuk fitur digital assessment di buku E+ jenjang SD dan SMP ini sedikit berbeda dengan buku E+ di jenjang SMA, karena kita melihat kondisi di Indonesia bahwa untuk jenjang SD dan SMP murid tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Maka dari itu bukan Media Tama namanya kalau nggak bisa memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu kita Media Tama menciptakan sebuah aplikasi scanner jawaban yang akan mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengkoreksi jawaban siswa secara akurat. Kita juga berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penilaian pembelajaran. Untuk fitur yang pertama, di sini kami menyediakan bank soal digital, di mana Bapak Ibu guru nantinya akan tinggal mendownload saja soal-soal bab 1, bab 2 hingga bab terakhir.
dan soal tersebut berupa sebuah PDF yang Bapak Ibu guru nanti tinggal mengeprintnya saja dan membagikan ke siswa. Lalu yang kedua, di sini kita juga mendesain khusus LJK yang digunakan untuk siswa sebagai pengisi jawaban. Semisal siswa ingin mengerjakan soal, nanti akan menjawabnya di lembar jawab tersebut. Lalu yang ketiga ada fitur report dan recap. Kita juga menyediakan report secara cepat, di mana Bapak Ibu guru nanti tinggal mendownload saja report hasil scan, dan kita juga menyediakan recap secara detail seperti rata-rata skor dari kelas tersebut dan jumlah jawaban benar atau salahnya. Kita juga menyediakan fitur linking, di mana ini juga membantu Bapak Ibu guru dalam menyiapkan raport siswa. Lalu untuk fitur selanjutnya, kita terintegrasi oleh website dan mobile dalam satu akun. Jadi ini merupakan fitur yang fokus pada kemudahan dan kenyamanan Ibu Bapak guru. Dan untuk fitur selanjutnya, kita berkonsep pada mudah digunakan, siapapun bisa. Jika kita melihat di Indonesia bahwa tenaga kerja guru ini ada kalangan usia yang berbeda, ada yang senior dan juga ada yang masih muda. Jika saya temui di lapangan bahwa guru-guru senior itu kadang komplain kayak aplikasi ini sulit digunakan, maka dari itu kita selalu memandu Bapak Ibu guru untuk memberikan garansi panduan lengkap sehingga Bapak guru nantinya goals kita adalah semua bisa menggunakan. Jadi kita memberikan garansi panduan lengkap dari tim IT sehingga Bapak guru bisa memaksimalkan aplikasi dari kita. Lalu yang kedua, di sini kita melihat bahwa di Indonesia ini infrastruktur internet itu masih sangat sedikit, sehingga kita juga memberikan mode offline, di mana dimanapun Bapak Ibu guru misal tidak terhubung internet, tetap masih bisa menggunakan scanner dari kami. Itu. Lalu di sini ada demo contoh penggunaan aplikasi dari kita. Jadi nanti tinggal scan lembar jawab saja dan akan muncul nilainya. Ini otomatis masuk ke dalam sistem kita. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat report detail seperti peringkingan, itu ada di gambar samping pojok kanan. Ada rata-rata juga, dan nanti kedepannya kita akan terus mengoptimalkan aplikasi ini agar bisa berguna dan memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas 6 semua ada untuk kita 6 karena hampir beberapa penerbit untuk IPAS kelas 6 khususnya materi di IPS itu hampir semuanya belum sesuai dengan CP yang sudah diterbitkan, CP terbaru. Artinya meskipun buku pemerintah juga demikian, karena mungkin masih yang pemerintah masih mengikuti awal ketika ini. Jadi di situ CP-nya itu mengarah kepada geografis Indonesia, tentang perjuangan Indonesia atau tentang keberagaman Indonesia. Tapi beberapa hampir semua penerbit untuk IPAS kelas 6 semester 2 yang terkait lebih banyak pada sosialnya itu kepada benua, kepada Asia Tenggara, sudah di luar lingkup yang CP yang sudah direvisi, karena direvisi hanya lingkupnya Indonesia saja. Dan habis itu sudah mengarah ke beberapa benua, beberapa negara seperti itu. Makanya saya pengen tahu karena beberapa 2 tahun ini kami yang kelas 6 itu hampir tidak terpakai. Kami beli itu karena beberapa kan ada yang tidak 1 tahun tapi 1 tahun 2 buku. Nah, sehingga buku yang kedua itu hampir tidak bisa kami pakai. Nanti ini saya catat, nanti saya sampaikan kepada editor terkait
adanya CIP supaya nanti fokusnya untuk yang geografis Indonesia itu. Nanti saya sampaikan kepada editor terkait untuk ilmu pengetahuan alam sosial jenjang kelas 6 SD. Terima kasih atas kehadirannya ke sini. Tadi itu ketika mbaknya opening tadi itu sudah wow, keren, satu cantik, bapak-bapaknya juga menarik untuk diikuti, apalagi yang ada di depan saya, meja kita itu sudah buat kami untuk stay gitu ya, karena aku ngalih di sini kok gak atut tengahku gitu, guyonannya awalnya. Tapi untuk media Tama, entahlah kenapa tadi itu saya tertariknya ya semoga kuncinya kan nanti kami akan menyampaikan kepada pihak sekolah apa yang sudah kami dapat hari ini, menyampaikan kepada pihak sekolah, kami juga akan memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk sebagai penentu ya atau tidak, tapi tetap kita akan menjadi pionirnya teman-teman yang akan menyampaikan kepada pihak sekolah. Tapi kalau saya pribadi senang dengan adanya kedatangan pihak media Tama ke sini, artinya kami menjadi salah satu sekolah juga yang dilirik gitu ya, dan kami juga bisa menjadi salah satu dari kami juga akan melirik media Tama. Pendapat kami juga akan disampaikan, tapi media Tama apa surat? Pasti ada yang akan menyampaikan begitu. Kami ya kualitas tadi yang disampaikan sama Ustazah Ain yang menunggu IPAS kelas 6-nya seperti apa, kemudian semangatnya jenengan untuk bisa memperbaiki ke depannya, itu juga menjadi catatan bagi kami. Tidak mungkin kalau ada masukan dari kami akan diabaikan, itu tidak mungkin kan, pastinya seperti itu. Jadi semoga kalau memang Allah takdirkan kita akan bekerja sama, kita akan bekerja sama. Kami juga akan mendapatkan keuntungan dari kemudahan-kemudahan. Pihak media Tama juga bisa menjadi salah satu support sistem kami yang menjadikan pendidikan jauh lebih baik, juga otomatis juga akan income jenengan juga akan lebih banyak, kami juga akan lebih mudah di segala halnya. Semoga ini menjadi awal yang baik. Kami kembalikan lagi kepada nanti akhirnya bagaimana pihak sekolah yang akan menyampaikannya. Tapi jujur terima kasih atas kedatangannya. Semoga media Tama lebih maju lagi dan efeknya juga lebih baik lagi ke pendidikan. Terima kasih.